anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah, baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan pada hari ini guna untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kita, agar kegiatan ini mendapatkan manfaat juga hikmah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Fadlil untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa pada kegiatan kali ini. Baik, teman-teman. Mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Fadlil. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu? Belum, Bu. Nah, karena belum, jadi kalau begitu silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Silahkan sebutkan nama lengkap dan nama panggilan serta alamat kalian. Saya mulai dari Novita. Silahkan. Belum join nih, Bu. Maaf, Ibu, kayaknya lagi. Oh, mungkin jaringannya Novita sedang bermasalah ya. Kalau begitu saya silakan kepada Al-Fatirah. Silakan perkenalkan dirinya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fatira Kurnianti Arida, biasa dipanggil Tira. Saya dari kelas 2 IPS 1. Alamat saya di Veteran Selatan. Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya, Nur Afia, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Afia. Biasa dipanggil Via, alamat Majene, kelas 10, MIA 1. Oke. Selanjutnya, Fadlil. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil Al-Busairi. Bisa kalian panggil saya Fadil. Saya berasal dari Bone, kelas 12 IPA 6. Baik, Ibu rasa semua sudah memperkenalkan diri masing-masing, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk saling mengenal satu sama lain ya. Oke, sekarang Ibu bertanya terlebih dahulu. Kalian sudah tahu kan kegiatan kita ini merupakan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling kelompok? Atau sebelumnya sudah ada di antara kalian yang pernah mengikutinya? Jadi, begini, Bu. Saya pernah mendengar apa itu proses konseling kelompok, namun saya masih belum mengetahui apa itu proses konseling kelompok. Cuma mendengar saja, Bu. Oh, oke. Jadi Al-Fatira belum pernah mengikuti ya? Ya, Bu. Yang lain? Belum pernah, Bu. Saya juga belum pernah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu individu yang sedang mengalami masalah. Nah, dalam konseling kelompok ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok adalah Ibu sendiri dan anggota kelompoknya adalah kalian semua. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada gambaran mengenai BK kelompok?
Ya, baik Bu, saya sedikit mengerti dari penjelasan Ibu dari tadi. Bagus. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini kita juga harus taat pada 4 asas. Ada 4 asas dasar dalam kegiatan kita, yaitu pertama adalah asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dan mengutarakan masalahnya. Dengan begitu, masalah yang dihadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, oke. Bagus, Al-Fatihah. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini, kita juga harus taat pada 4 asas. Nah, ada 4 asas dasar dalam kegiatan BK kelompok ini, yaitu pertama adalah asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dalam mengutarakan masalahnya. Dengan begitu, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Maksudnya, Bu? Nah, maksudnya itu ketika kita sepakat ada hal-hal yang tetap menjadi rahasia pribadi kalian. Namun ketika masalah yang kita bahas nanti tidak disampaikan secara terbuka, bagaimana kita akan mencari solusinya? Begitu. Oh iya, Bu. Saya mengerti. Jadi bagaimana yang lain? Saya Apa juga kalian sudah paham? Saya juga sudah paham. Oke, baik. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi selain terbuka mengungkapkan masalahnya, tentu kita juga harus secara sukarela. Artinya tidak merasa terpaksa atau secara terpaksa mengikuti kegiatan ini. Di antara kalian, apa ada yang merasa terpaksa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Kalau saya sih Tidak, Bu. Oke, saya rasa di sini semuanya sudah secara sukarela ya. Nah, yang ketiga adalah asas kenormatifan. Maksudnya itu kita harus menghargai satu sama lain, tidak menyela saat temannya mengungkapkan pendapat, dan terakhir adalah ada asas yang paling penting. Nah, apa ada yang tahu asas yang terpenting ini apa? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak ada ya. Nah, asas yang terpenting atau asas yang keempat ini adalah asas kerahasiaan. Jadi, segala apa yang kita bahas di sini yang terkait rahasia pribadi masing-masing itu tidak boleh dibocorkan di luar. Semua anggota harus berjanji untuk saling menjaga rahasia. Bagaimana? Apa kalian sepakat? sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Untuk waktu yang akan kita gunakan pada sesi kali ini yaitu sekitar 50 sampai 60 menit ya. Jadi semuanya apa sudah setuju dengan waktu tersebut? Ya, setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah kalau begitu. Sekarang apa kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Kan. Oke, jika sudah siap, maka kita akan memulainya. Nah, karena kita sudah menetapkan waktu pertemuan kita, sekarang Ibu ingin mendengar kalian mengungkapkan masalah yang sedang kalian hadapi atau apa yang mengganjal di hati dan pikiran kalian, terutama selama proses pembelajaran daring di saat pandemi seperti ini. Jadi Ibu persilakan yang ingin mengungkapkan atau menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Saya, Bu. Oke, saya persilakan lebih dulu kepada Fadlil. Baik, terima Silakan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bu. Selama pembelajaran daring ini atau school from home, ini saya merasa bosan, Bu. Oke, kamu merasa bosan ya. Jadi kira-kira kalau Ibu boleh tahu apa yang membuatmu jadi merasa bosan selama belajar daring? Saya merasa bosan, Bu, karena saya tidak suka belajar sendiri, Bu. Saya lebih suka berkumpul dengan teman-teman ketika mengerjakan tugas sekolah serta berdiskusi, gitu.
Oke, jadi Fadlil ini merasa bosan jika belajar di rumah sendiri dan dia jadi malas untuk mengerjakan tugas. Begitu ya, Nak Fadlil? Benar sekali, Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Ayo, Bu. Oke, saya silakan kepada Novita. Kalau saya sendiri, Bu, akhir-akhir ini saya merasa orang tua saya tidak memperhatikan saya lagi. Mereka lebih memperhatikan adik saya, Bu. Bagaimana Novi bisa berpikiran seperti itu? Begini, Bu, kan saya dan adik sekarang sama-sama sekolah di rumah dan kami sama-sama punya banyak tugas. Setiap ibu atau bapak memerlukan bantuan, hanya saya saja yang mereka harapkan untuk membantunya. Sedangkan adik saya tenang saja mengerjakan tugasnya di kamar. Jadi saya merasa kalau mereka lebih perhatian dan sayang pada adik saya, Ibu. Oh, jadi kamu merasa tidak diperhatikan dan disayangi oleh orang tuamu karena mereka lebih banyak meminta tolong ke kamu dibandingkan adikmu sendiri di saat kalian sedang mengerjakan tugas. Begitu ya? Iya, Ibu. Baik. Saya paham bagaimana perasaan Novi saat ini. Selanjutnya, silakan Nur Afia. Kalau saya sendiri, Bu, saya sering telat dalam mengumpulkan tugas-tugas, Bu. Apa yang menyebabkan kamu bisa telat dalam mengumpulkan tugas-tugasmu? Karena guru hanya dan hampir semua guru dari setiap mata pelajaran seperti itu. Mereka hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Akhirnya, ketika tugas-tugas saya sudah menumpuk, saya jadi bingung akan mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Nak. Ibu mengerti. Nah, untuk yang terakhir, silakan untuk Al-Fatirah mengungkapkan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Ya, baiklah Bu. Di sini masalah saya ini hampir sama sih dengan masalah yang dihadapi oleh Fadlil. Saya juga biasanya merasa bosan, Bu, pada saat proses pembelajaran daring yang dilakukan di rumah. Saya akan lebih semangat ketika saya mengerjakan tugas dengan bersama teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini semuanya sudah mengungkapkan apa masalah yang dialami. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari kalian sekarang masalah siapa yang akan kita bahas lebih dulu? Dari masalah yang sudah diungkapkan setiap anggota tadi, Bu, ada yang masalahnya sama, Bu, yaitu Fadil dan Mira. Mungkin lebih baik kita membahas masalah mereka terlebih dahulu. Setuju, Bu. Oke, baik. Itu ide yang sangat bagus. Jadi untuk masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu masalah dari Fadil dan Al-Fatirah, di mana mereka ini merasa bosan belajar sendiri di rumah selama pandemi ini, sehingga membuat mereka jadi merasa malas ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin tahu tujuan apa yang ingin kamu capai dari pelaksanaan konseling kita ini. Baik, Bu. Saya ingin agar saya bisa belajar di rumah tanpa merasa bosan dan bisa semangat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, benar sekali tuh Bu apa yang dikatakan oleh Fadil. Saya sepakat dengan hal itu. Oke, jadi Fadil dan Al-Fatirah ini ingin agar kalian tidak merasa bosan ketika belajar sendiri di rumah, serta ingin menghilangkan rasa malas dalam diri kalian, terutama ketika ingin mengerjakan tugas. Begitu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin memberi pertanyaan.
namanya itu pertanyaan skala atau scaling question. Nah, dari angka 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu tidak bosan belajar di rumah dan tidak malas mengerjakan tugas. Sedangkan angka 10, di mana kamu sangat merasa bosan dan sangat merasa malas mengerjakan tugas. Nah, untuk Al-Fatira dan Fadil, kalian ada di skala berapa? Ya, kalau menurut saya, Bu, saya berada pada skala nomor 8, Bu. Kalau Fadil? saya 9, Bu. Oke, jadi Fadil dan Al-Fatira akan sangat merasa bosan ketika mereka belajar sendiri di rumah dan malas mengerjakan tugas. Lalu menurut kalian, kapan kira-kira kalian tidak merasa bosan ketika belajar di rumah sendiri? Baiklah, Bu. Kalau menurut saya, ketika saya merasa tidak bosan, saya biasa belajar bersama teman-teman, saling sharing atau berdiskusi sama-sama. Apabila ada mata pelajaran yang belum saya mengerti. Oke, baik. Saya paham dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Apa yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Afia. Menurut saya, Bu, untuk berkumpul atau bertemu secara langsung dengan teman-teman, walaupun dalam kegiatan belajar, walaupun sekedar mengerjakan tugas di saat pandemi seperti ini, tidaklah memungkinkan, Bu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Nur Afia. Karena pandemi ini sehingga tidak memungkinkan kalian untuk dapat berkumpul secara langsung dengan teman-teman termasuk untuk belajar. Tetapi kalian dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, kalian bisa menggunakan media sosial untuk saling bertukar pikiran dan mendiskusikan tugas sekolah kalian walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi, misalnya kita ini kan sedang melaksanakan Zoom meeting, melaksanakan bimbingan konseling kelompok melalui Zoom meeting. Jadi, aplikasi ini bisa kalian gunakan bukan hanya dengan guru saja, tapi dengan teman-teman kalian. Bisa kalian gunakan untuk sharing atau diskusi tentang pelajaran-pelajaran yang tidak kalian mengerti. Oh iya, Bu. Benar sekali sih apa yang dikatakan. Kenapa kita tidak terpikirkan akan hal itu? Ya, betul itu. Oke, masih ada pendapat yang lain? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Oke, baik. Sepertinya Ibu lihat waktu yang kita tentukan ini sudah hampir habis. Nah, jadi setelah ini kalian bisa melakukan hal itu ya untuk Al-Fatira dan Fadil sendiri bisa menggunakan alternatif ini dan sehingga memungkinkan alternatif ini dapat membantu kalian untuk menangani rasa bosan atau tidak. Baik, Bu. Oke, baiklah, Bu. Siap. Nah, baiklah. Kalau begitu, apa masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak, Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan untuk sesi 1. Selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut pada pertemuan sesi 2 ya, terutama untuk melihat kemajuan yang kalian dapatkan pada sesi 1 ini. Baik, Bu. Terima kasih Baik, banyak. Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi Ibu akhiri Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.